Maroko mendadak menjadi perhatian dunia setelah secara mengejutkan berhasil menembus semifinal Piala Dunia 2022 dengan menjungkal favorit Portugal. Tak hanya indah, negeri berpenduduk mayoritas muslim di Afrika Utara itu juga memiliki perawakan yang khas dibandingkan dengan kebanyakan penduduk Afrika lainnya. Mereka umumnya berkulit cerah dan merupakan paduan antara Eropa dan Arab. Seketika segala hal tentang Maroko menjadi bahasan riuh di dunia maya. Salah satu adalah sosok Pangeran Maroko yang tak kalah tajir dengan pangeran dari Timur Tengah. Meski masih berusia belasan tahun, kekayaan sang pangeran disebut mencapai angka triliunan. Lebih dikenal media dengan nama Moulay Hassan, pangeran ini terlahir dengan nama Hassan bin Muhammad Al-Alawi. Ia lahir pada 8 Mei 2003. Pangeran Moulay adalah putra dari raja berkuasa saat ini, Muhammad VI dari warga Alawi. Ibunya pangeran sendiri bernama Putri Lala Salma. Moulay juga memiliki seorang saudari, yaitu Putri Lala Khadijah yang lahir pada tahun 2007. Ketika pangeran lahir, istana melakukan selebrasi dengan 21 tembakan ke atas. Ini merupakan salah satu bentuk kebahagiaan keluarga, kerajaan, atas lahirnya seorang anak laki-laki yang akan meneruskan tatah kerajaan pada suatu saat nanti. Sebagai salah satu kesiapannya menjadi raja di masa depan adalah kemampuannya mencapai predikat polyglot, sebuah predikat yang diberikan pada mereka yang menguasai minimal 4 bahasa. Pangeran Moulay nyatanya fasih dalam 4 bahasa terpenting di dunia, yakni bahasa Inggris, Spanyol, Perancis, dan bahasa Arab. Pangeran baik hati tidak hanya ada dalam dongeng pengantar tidur ya guys. Figur itu rupanya melekat pada pangeran berusia 19 tahun tersebut. Contoh itu misalnya terpublikasi pada tahun 2017 silam. Saat itu Pangeran Moulay Hassan memberikan sambutan yang sangat hangat kepada anak-anak Palestina. Ia dengan komunikatif memperkenalkan budaya Maroko kepada anak-anak tersebut. Tak hanya itu, Moulay juga dinilai sangat rendah hati. Dirinya kurang menyukai ketika tangannya dicium oleh pegawai yang usianya jauh lebih tua dari dirinya. Moulay terlihat canggung ketika tangannya hendak dicium. Moulay merasa dia masih kecil sehingga tidak pantas mendapatkan perlakuan sangat terhormat seperti itu. Sebaliknya, Moulay malah tak sungkan mencium tangan kepada mereka yang lebih tua darinya. Surat kabar Spanyol El Mundo dalam tulisannya memberikan sanjungan untuk selera fashion Pangeran Maroko yang berbeda dan modern. Pangeran yang kerap tampil klimis dengan gaya rambut klasik undercut ini memilih pakaian yang memberikan kesan necis, rapi, simple namun tetap menonjol. Termasuk saat ia menggunakan topi khas Maroko, tarbus dalam balutan jubah putih. Tampilannya simpel namun menuai perhatian. El Mundo mengakui ada pengaruh dan nasihat ibunya, Putri Lala Salma, yang selalu memastikan agar putra mahkota berpakaian bagus dan terlihat seperti raja masa depan. El Mundo juga menghargai kepribadian sang pangeran Maroko dan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan para pemimpin global. Kami jarang melihat seorang anak laki-laki yang memperlakukan raja dan kepala negara dengan begitu berani dan santai, tulisnya. Seperti halnya putra mahkota Inggris, Pangeran William yang memiliki latar pendidikan sekolah penerbangan, Moulay rupanya juga ingin menjadi seorang penerbang. Ia telah menunjukkan preferensi dan minat untuk mempelajari dunia penerbangan. Dengan begitu, dirinya akan menjadi yang pertama mempelajari penerbangan di keluarganya. Sementara ayahnya, Raja Mohammed IV, memiliki latar belakang sekolah hukum. Untuk mengejar mimpinya, boleh mengikuti ujian masuk ke Royal Aeronational School (GRPTA) yang merupakan sekolah penerbangan bergengsi di Maroko. Sebagai calon raja masa depan, sejak remaja Moulay Hassan sudah membiasakan diri terlibat dalam berbagai kegiatan kenegaraan. Bersama ayahnya ataupun datang sendiri, Pangeran Moulay kerap hadir di acara-acara besar,
di Maroko maupun kegiatan internasional. Boleh Hasan misalnya pernah memimpin upacara pembukaan pameran pertanian internasional yang ke-14 di Maroko. Pada tahun 2017, Boleh Hasan terlibat dalam acara One Planet Summit yang diadakan di Perancis. Pada 2019, Boleh Hasan telah menyapa Pangeran Harry dari Inggris dan istrinya Meghan Markle di Royal Guest Palace di Rabat. Pangeran Boleh juga terlihat sebagai salah satu tamu bangsawan yang hadir pada pemakaman Ratu Elizabeth II dari Inggris pada September lalu. Salah satu yang terbaru adalah saat ia membuka pameran internasional dan museum biografi Nabi dan peradaban Islam yang diadakan oleh ICESCO pada 17 November lalu. Pangeran Boleh Hasan disebut sebagai The Real Sultan atau pangeran terkaya di dunia. Hal itu karena pangeran 19 tahun ini sudah dipastikan mendapatkan warisan sebesar $1,5 miliar atau setara dengan 22 triliun rupiah. Persentase warisan tersebut terbilang banyak karena kekayaan keluarga kerajaan Maroko ditaksir mencapai $5,7 miliar atau setara dengan 85 triliun rupiah. Dalam setiap lawatan dan layar tayang ke negara lain, Pangeran Boleh Hasan berkeliling dunia dengan menggunakan fasilitas jet pribadi miliknya sendiri. Tak sembarangan, jet pribadi miliknya tersebut berjenis Gulfstream G650 yang dibelinya senilai $67,4 juta atau setara dengan 1 triliun rupiah. Jet VIP sang pangeran ini tercatat sebagai pesawat pribadi paling mahal di dunia karena kekuatannya. Secara unik, plat nomornya bertuliskan CNAMH yang dalam bahasa Indonesia memiliki makna yang mulia. Pesawat tersebut dapat terbang sejauh 14.000 km tanpa henti dan dapat menampung 8 penumpang dan 4 awak pesawat. Selain itu, pesawat tersebut sudah dilengkapi sistem pertahanan rudal Israel senilai $20 juta atau setara dengan 299 miliar rupiah. Selain jet pribadi, Pangeran Boleh juga telah membuat sirkuit balapan untuk Formula One. Diberi nama Sirkuit Internasional Otomobil Boleh El Hasan dan Stade Boleh Hasan di Rabat yang berkapasitas 12.000 tempat duduk. Tak sampai di situ, pangeran muda ini juga dikenal dengan gaya hidupnya yang hobi traveling bersama keluarganya. Diketahui bahwa pada September 2019 lalu, dirinya kedapatan tengah berlibur di New York bersama ibu dan saudara perempuannya. Selain itu, dirinya juga kedapatan pernah melakukan perjalanan ke Pulau Skiathos di Yunani pada Juli 2019 lalu. Kira-kira sang pangeran bakal liburan ke Bali nggak ya?